Masyarakat Desa Gunung Sari yang mayoritas sebagai petani memiliki kandang sapi di belakang rumah mereka. Sapi dipelihara sebagai tabungan mereka ketika ada kebutuhan mendesak seperti ongkos anak sekolah atau kebutuhan sehari-hari. Namun mereka tidak memiliki keahlian dalam memelihara sapi yang memiliki nilai jual tinggi. Melihat potensi besar yang ada di desanya membuat Pak Sahid selaku warga masyarakat Gunung Sari bergerak untuk mempelajari budidaya sapi dan mendirikan kelompok ternak tani Mekarjaya sebagai pengembangan ekonomi keluarga Desa Gunung Sari. Pada sosiodrama kali ini, izinkan saya memperkenalkan tokoh yang akan berperan menjadi pihak-pihak dalam interaksi masyarakat peternakan semi modern. Saya Hilda selaku narator, Bayu sebagai Pak Sahid, Aileen adalah anggota KTT yaitu Busi Cinem kemudian Faris sebagai Mas Antosialian relawan organisasi, kemudian Pak Faris sebagai Pak Agustus sebagai pihak dari BUMN dan Bu Indah sebagai Busi dari Dinas Peternakan. Pada scene pertama, Pak Sahid diundang oleh Dinas Peternakan untuk membicarakan tentang budidaya ternak sapi. Sekuruku udah mangan di sini. Jangan lemu ya. Suaranya mana ya sapinya ya suaranya ya? Oke, makan ya. Di sini bisa nggak? Nggak bisa. Udah dipegangin sapinya. Tapi kok meskipun makan rumput tetap aja ya apa? Jangan-jangan aku selama ini salah merawatnya. Coba saya bisa dulu di internet apa ada cara untuk merawat sapi yang tepat. Merawat sapi yang itu bisa cepat gemuk dan akhirnya sapi ini bisa dijual laku. Oke, aku setuju. Sapi gemuk. Caranya gimana? Oh, ini ada ini. Ada salah satu dinas peternakan sini itu ngadain pelatihan untuk merawat sapi. Coba, aku telepon aja. Bu Tuti. Oke. Halo Bu, assalamualaikum Bu Tuti. Iya Bu, ini saya dapat informasi dari internet kalau dinas peternakan ngadain ini Bu penyuluhan untuk perawatan sapi. Oh iya benar Pak, ini rencananya saya mau datang ke Desa Gunung Sari itu mau pelatihan terkait budidaya sapi. Oke baik Bu, siap Bu. Nanti kalau mampir ke sini bisa ya Bu, saya datang ke tempat saya Bu yang di daerah Rembang. Ya di kota Rembang, Desa Gunung Sari Bu tempatnya. Ya boleh Pak, nanti sekalian juga saya bisa lihat langsung sini ke rumah Bapak melihat bagaimana kondisi dari sapi Bapak. Oke siap Ibu, terima kasih banyak Ibu Tuti. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Iya sama-sama Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Sahid menemukan artikel tentang pelatihan gratis ternak sapi milik Dinas Peternakan di daerahnya sendiri yaitu Rembang dan memutuskan untuk konsultasi dengan Bu Tuti selaku penanggung jawab pelatihan dari Dinas Peternakan dan bertemulah mereka untuk mengikuti pelatihan. Dengan Bapak Sahid ya Ibu Pak? Iya betul Ibu. Ini Ibu siapa Ibu? Oh Bu Pak. Tuti yang tadi saya telepon. Cepet banget ya Bu datangnya Ibu. Iya, itu kan oh jadi kebetulan Bapak kan menyampaikan masalah Ya betul. Ini loh Bu, saya Bu lihat Bu. Kurus ini Bu, gimana terusan ini Bu? Ya, Nasib saya ini Bu. Pak, kok kita sekurus ini ya Pak? Kenapa ya Pak? Bapak selama ini mesti makan apa?
saya kasih makan rumput ibu. Tapi kadang juga saya kasih makan nasi juga sih. Gak apa tay itu sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau kasih makan nasi boleh sih Pak, tapi jangan sering-sering ya Pak ya. Oh Karena iya bahaya baik. juga ya. Nah kalau untuk kasih makan rumput ya memang si sapi itu kan makan rumput, tapi rumput itu nggak cukup Pak, karena kita butuh tambahan vitamin lain yang itu bisa membuat sapi ini cepat gemuk, sehat dan nutrisinya itu tercukupi. Apa itu Bu? Nah salah satu caranya itu adalah menggunakan konsentrat Pak. Oh konsentrat. Ya benar. Nah konsentrat itu adalah pakan sapi yang itu terdiri dari jagung yang digiling, kemudian ada dekan, kemudian ada mineral dan juga vitamin. Nah jika kita memberikan sapi kita dengan konsentrat itu, maka ya nanti sapinya akan tumbuh dengan cepat Bapak, bisa gemuk, kemudian juga terpenuhi kebutuhan nutrisinya sehingga jadi sehat gitu Pak. Oh, kalau dari konsentrat berapa ya Ibu Tuti? Konsentrat sendiri itu biayanya cukup mahal sih Pak. Tapi tunggu dulu Pak, ini saya kasih tahu dulu. Nah, ini Pak ada ya Bu ya konsentratnya. konsentratnya? Jadi seperti ini ya Pak ya. Siap, Nah itu di dalamnya tadi ada jagung yang digiling, kemudian juga ada dekan gitu kan, kemudian ada mineral sama vitamin gitu Pak. Nah ini bisa Bapak berikan, Bapak campur di rumput atau jerami gitu. Nah, nanti Bapak campur di dalamnya, kemudian Bapak berikan kepada sapi-sapi Bapak yang kurus-kurus ini ya Pak. Oh iya siap-siap. Ya mas, kurus-kurus. Ya ada Ibu nih. Sama kayak saya ini, jangan-jangan kurus sapi. Bapak usahakan diberikannya secara rutin ya Pak ya. Iya, Karena iya. kalau jarang-jarang nanti itu nutrisinya kurang masuk ke dalam sapi. Siap, terima kasih banyak Ibu Tuti. Iya, semoga Terima sukses kasih selalu ilmunya Pak, Ibu ya, sukses terus Ibu. Sama-sama Bapak. Pak Sahid pun mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Dinas Peternakan sehingga ada peningkatan kualitas sapi yang dimilikinya. Oke, bagus ya, makan terus. Supaya nanti kamu gemuk dan cepat dijual laku. Kayaknya ini kalau ditunjukin ke warga warga sekitar cocok juga nih, kan warga juga butuh ilmu yang seperti ini. Nanti aja lah ya. Pak Sahid melakukan pemberdayaan kepada warga dan kelompok KTT dalam memberikan ilmu pakan dan cara mengelola kotoran ternak sapi. Ia juga membagikan ilmu tersebut pada warga lain yang sama-sama memelihara sapi. Bertemulah Pak Sahid dengan Bu Sutini. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam Bu D. Kenapa ya Bu? Niki lho Pak D. Saya itu kan ditinggal suami saya ngerantau. Lah kok dikon ngomong sapi. Lah terus Sapi sakno enggak? Lah terus saya kan nggak tahu cara ngerawatnya ya Pak D. Kurus-kurus nih kasihan. Bojo sampean merantau nggih Bu. Nggih Pak. Bapak aku tak kendong bojo anyar. Nanti akan solusinya itu. Solusi Oke. untuk bisa merawat sapi ibu supaya lekas besar. Oh iya Pak. Supaya lekas besar. Nanti Terima gampang kasih. itu Suti lebih. Iya Pak. Gimana caranya Pak merawat ini? Jadi gini Bu, kalau saya ini Bu kemarin dapat penyuluhan dari Ibu Dinas Peternakan, Oh, Ibu iya. Tuti. Nah, itu ngasih yang namanya konsentrat. Oh, Nah, ini salah satu suplemen untuk sapi supaya bisa lebih cepat tumbuhnya, Gemuk, lebih ya. lebih gemuk benar Ibu. Jadi Iya. itu saya baru pakai sih Bu. Mungkin nanti bisa dilihat berapa hari atau berapa minggu perkembangannya. Oke. Tapi konsentrat itu kan mahal ya Pak ya. Saya buat makan aja susah tuh Pak. Iya ini. Santai aja. Bu. Jadi nanti kan kalau gitu Ibu gabung aja di KTT. Oh KTP. Iya, di Iya. kelompok KTT. Kok sudah ada Ibu? Tapi Ibu gabung aja di grup KTT. Nanti gampang Ibu di grup KTT Ibu tenang aja ya kan. Jadi ada kur juga kredit usaha rakyat. Gampang Ibu. Pokoknya aldewe wis bareng-bareng untuk merawat sapi
KTP, terus juga kalau misalnya ada kesulitan ada juga rundingan lah diskusi. Oke, siap. Pokoknya ibu tekun aja dan juga gabung sama kelompok KTP. Oke. Siap. Besok saya join Siap, KTP ya, Ibu. Pak ya. Langsung gaskeun ibu. Gas lagi. Gas. Oke, gas. Pak Sahid mengajari Ibu Sutina cara merawat sapi yang benar berdasarkannya ia dapat selama mengikuti pelatihan di dinas peternakan. Mereka pun sukses untuk menjadikan sapi-sapi itu belum lagi Gitu ibu. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Pak Sahid sukses memajukan desa Gunung Sari dengan menjadikan masyarakatnya berhasil menaikkan taraf ekonomi dan budidaya ternak sapi hingga memperoleh penghargaan juara 2 berturut-turut se-Jawa Tengah. Kemudian BUMN mulai melirik kelompok KTP Pak Sahid dan memberikan pinjaman modal kepada KTP. Pak Agustus sebagai pihak dari BUMN pun mendekati Pak Sahid. Bu Pak, silakan duduk. Iya Pak, siapa? Dengan siapa? Saya Pak Agus. Oh, Pak Agustus. Nah, Pak Said Pak. Nah, ibu Abdul Pak. Oh, Bukan. Saya Pak Agus. Ini saya Bapak Sahid Pak. Oh iya. Ya, peternakan sapi ini. Dan juga ketua dari kelompok KTP. Iya Pak, saya sudah dengar kok. Ternakan Pak. Dan saya juga melihat di desa Gunung Sari ini cukup prospek ya Pak ya untuk kita mengadakan kegiatan sosial Pak. Nah, karena kan saya dari pihak BUMN Kereta Semen Indonesia dan kami berkewajiban Pak untuk menyalurkan dana CSR kepada masyarakat sekitar, terutama di desa Gunung Sari. Nah, sini saya ingin menawarkan Pak kepada Pak Sahid selaku ketua dari KTP untuk menerima dana CSR kami yakni dengan pinjaman 0% Pak selama 6 bulan. Nah, ini kesempatan besar Bapak untuk kelompok Bapak dan juga untuk warga-warga di desa Gunung Sari. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia Bapak? Nanti bisa diajukan. Ya boleh Bapak. Bapak bisa mengajukan besok dan kami akan memberikan modal 0% selama 6 bulan yang nantinya keuntungan dari penjualan sapi Bapak itu bisa disetorkan kepada kami. Bagaimana Pak? Setuju. Setuju Bapak? Oke siap. Deal ya Pak ya? Deal Bapak Agus. Sip. Oke, Terima kasih banyak Bapak. sama-sama. Komunitas itu Bapak Sahid. Dan anggota KTP melakukan pinjaman kepada BUMN dalam kurun waktu 6 bulan sekali dengan bunga 0%. Kemudian ada yayasan yang berniat untuk melakukan komunikasi dakwah berupa kerjasama antara Bapak Sahid dan kelompok KTP karena menjelang Idul Adha. Maka di sini ada Pak Mas Anto yang memperkenalkan diri dan hendak ke lobi Bapak Sahid. Wah, sudah dikatakan sapi ya. Wah, Pak. Iya, Pak. Ini Mas dari mana Mas? Oh ya, Bapak kenalin saya Anto, Pak. Oh, Mas Anto. Iya, saya mahasiswa, Bapak. Mahasiswa di sini lagi pengabdian masyarakat, Pak. Oh, gitu ya Mas. Iya. Dari yayasan mana Mas? Saya dari Yayasan Suka Sekali, Pak. Oh, Iya. Ini Ini sapi-sapinya, Pak. sapi-sapi saya. Oh, iya, Pak. Terus saya Pak sapi-sapi. Alhamdulillah Mas, sudah Oh, dikasih iya. nutrisi yang lengkap juga. Oh, gitu, Bapak. Oh, ini dikasih makan apa, Pak? Rumput, juga kita kasih konsentrat juga. Konsen sekali juga. Oh, konsen kok besar-besar semua ya, Pak ya. Benar, Pak. Sehat ya. Iya, Bapak. Mas Anto duduk dulu. Oh, iya, iya. Oh. Gimana Mas Anto? Jadi begini Bapak, saya kan mahasiswa ya Pak ya, lagi melakukan masyarakat ini dan di sini saya sedang mencari Bapak sama peternak-peternak yang sukses yang secara pemilik sapinya itu banyak. Nah sehingga di sini kebetulan saya ingin melakukan kerjasama Bapak dari Yayasan Suka Sekali. Nah Bapak kan punya banyak sapi ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu sapi-sapinya ini nanti kalau sudah besar dijual apa gimana Pak? Dijual. Oh dijual Pak, nggak disembelih sendiri Pak? Enggak Mas. Oh enggak. Iya, supaya kita dapat untung terus
dibagikan rata ke semua anggota KTT. Jadi kan kita punya anggota juga di sini Mas untuk mengurus sapi. Kalau untuk satu sapinya berapa Pak? Satu sapi sekitar 21 sampai 25. 21 sampai 25 juta. Kalau yang ini Pak, yang sapi di musim Pak? Ini besar banget ini, Oh, iya. 25 juta ini bisa. 25? Iya. 25 Pak? Enggak 100 Pak? Jangan kemahalan Mas. Oh gitu, iya iya Pak, sebenarnya saya ingin mengadu hati sama, karena kan sini kan momennya mau menjelang bulan ya Pak. Dan pasti kan permintaan pasar naik ya Pak. Iya. Nah, pasti akan banyak pembeli-pembeli daging sapi yang ingin membeli. Nah sini, tapi Pak dari yayasan Sukarno tadi itu punya banyak bentuk Pak. Ya, terutama dengan apa sih? Jakarta, Surabaya itu kita banyak kali. Dan karena menjelang bulan H, kita juga sering mencari sapi-sapi. Nah, Bisa itu Mas. ya. Nanti Mas tawarkan sapi saya ke Betul, donaturnya Pak. Mas. Betul, saya ingin membantu Bapak menjualkan sapi-sapi Bapak nanti melalui donatur kami. Nah, nanti keuntungannya Bapak akan kami salurkan ke program-program di desa. Seperti itu Pak. Bagaimana Bapak kalau dengan Bapak sendiri? Baik Mas. Baik. Oke, siap Bapak. Nanti kita bisa atur saja Bapak kapan kita jualnya. Nanti keuntungannya akan kami salurkan ke program-program di desa. Oke Mas. Minum dulu Mas, minum dulu. Oh iya Pak, mana Pak? Lupa jadi oh iya. Oh iya Pak ya. Makasih banyak ya Mas ya. Sama-sama Pak, semoga bisa sukses terus Pak. Amin amin. Semoga kerjasama kita juga bisa lancar nanti Mas. Nanti kapan-kapan saya boleh main ke yayasannya Mas. Oh boleh Bapak, ada di sebelah sana Pak. Oh Iya, di sana. Iya. Oh iya Pak. Siap. Oh iya siap. Akhirnya Mas Anto sekalian diterima untuk bekerja sama antara Yayasan Sukasekali dengan KTP milik Bapak Sahid. Sehingga dari narasi dan juga interaksi yang dilakukan oleh Pak Sahid dengan beberapa pihak tersebut ditemukan jenis-jenis stratifikasi sosial masyarakat pertanian, yaitu masyarakat Desa Gunung Sari memiliki stratifikasi atas yaitu Bapak Sahid, kemudian pemberi modal yaitu koperasi, kemudian ada stratifikasi tengah yaitu anggota KTP, dan stratifikasi bawah yaitu warga desa biasa dan juga relawan yayasan. Sehingga kesimpulannya jenis stratifikasi sosial masyarakat pertanian modern adalah terbuka. Lantas bagaimana interaksi sosialnya? Di dalam masyarakat desa Gunung Sari terdapat in-group dan juga out-group. In-group yaitu paguyuban antara Bapak Sahid dan juga kelompok KTP dan warga. Kita sebagai yayasan memiliki potensi untuk bisa masuk ke dalam in-group tersebut. Out-group yaitu patembayan antara dinas peternakan, kemudian dengan BUMN dan juga peminjam modal. Itu saja sesuai drama yang kami persembahkan kepada teman-teman dari 7B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.